Hai semua, seperti yang kita ketahui Kuwait adalah negara terkecil di dunia yang terletak di Semenanjung Arab. Meski memiliki luas yang kecil, Kuwait merupakan salah satu negara terkaya di dunia. Sumber perekonomian Kuwait berasal dari gas alam dan minyak bumi. Kuwait memiliki cadangan minyak yang sangat besar, di mana sekitar 8% total produksi minyak dunia berasal dari Kuwait. Namun Kuwait menyadari bahwa minyak dan gas alam adalah energi yang tidak dapat diperbaharui. Yang diperkirakan dengan tingkat ekstraksi saat ini cadangan minyak Kuwait hanya bisa bertahan sampai 53 tahun. Ditambah lagi dengan adanya perubahan iklim global, sehingga membuat banyak negara beralih dari penggunaan energi fosil ke energi terbarukan atau renewable energy. Melihat faktor tersebut, Kuwait memiliki rencana ambisius untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak dan gas alam, dengan cara meningkatkan perekonomian di sektor lain, seperti sektor pariwisata. Industri pariwisata Kuwait memang berjalan, namun jumlah pengunjung yang datang setiap tahunnya masih sedikit dan masih kalah dengan negara tetangganya seperti Uni Emirat Arab. Untuk mengatasi hal itu Kuwait membutuhkan investasi skala besar, agar dapat meningkatkan industri pariwisatanya serta menjadikan negaranya sebagai pusat investasi dan aktivitas internasional. Lalu kemudian Kuwait melihat peluang dari program dari Belt and Road Initiative yang disingkat BRI milik negara tirai bambu, China. Melalui visi 2035, Kuwait dan China kemudian bekerja sama serta membentuk kemitraan strategis. Sehingga tidak mengherankan jika Kuwait menjadi salah satu negara di kawasan Teluk yang pertama kali mendukung BRI China. Kemudian Kuwait bersama China mengumumkan megaproyek bersama senilai 100 miliar US dollar atau sekitar 1.500 triliun rupiah, yang dinamakan Madinat Al-Harir atau Silk City. Dalam megaproyek Silk City ini termasuk di dalamnya adalah pembangunan bandara internasional, jembatan sepanjang 36 km dan pelabuhan Mubarak. Silk City akan berfungsi sebagai zona ekonomi bebas yang akan menghubungkan Teluk Arab ke Asia Tengah dan Eropa. Selain itu Silk City yang dibangun pada area seluas 250 km persegi, nantinya bisa menampung sekitar 700.000 penduduk. Sedangkan dalam pembangunannya akan dikerjakan dalam beberapa fase dan direncanakan dibangun secara bertahap selama 25 tahun. Silk City terletak di wilayah utara Kuwait, yaitu di Subiah, yang bertujuan untuk memangkas waktu perjalanan dari ibu kota Kuwait, maka dibangunlah sebuah jembatan. Salah satu infrastruktur dari fase pertama megaproyek Silk City ini, adalah jembatan di atas laut yang selesai dibangun pada tahun 2019 yang lalu. Jembatan Sheikh Jabal Al-Ahmed Al-Sabah ini memiliki panjang 36 km dan pembangunannya menelan biaya 3,6 miliar US dollar atau setara dengan 52 triliun rupiah. Jembatan ini masuk dalam jembatan melintas laut yang terpanjang di dunia. Dalam proses pembangunannya tidaklah mudah sehingga masuk dalam salah satu proyek konstruksi yang paling menantang dan paling besar di dunia. Dengan adanya jembatan Sheikh Jabal Al-Ahmed Al-Sabah dapat memangkas jarak antara Kuwait City dan Silk City dari 104 km menjadi 36 km, sehingga perjalanan dengan mobil yang sebelumnya 3 jam menjadi 30 menit. Jembatan Sheikh Jabal Al-Ahmed Al-Sabah didesain dengan 2 jalur yang membentang di Teluk Kuwait. 2 jalur tersebut yakni jalur utama yang menghubungkan Kuwait City dengan Kuwait bagian utara yang mencakup Subiah dan Pulau Gubian, sedangkan jalur kedua adalah jalur Doha, yakni jalur yang menghubungkan Kuwait City dengan Doha. Untuk total panjang jembatan adalah 48,5 km, sedangkan untuk jalur utama memiliki panjang 36,1 km, dan untuk jalur Doha sendiri memiliki panjang 12,4 km.
Struktur jembatan Sheikh Jabal Al Ahmed Al Sabah terdiri dari 1.200 tiang penyangga dan 1.200 box girder, dan untuk tiang pondasinya dipancang ke dasar laut hingga kedalaman 70 meter, agar struktur jembatan tahan terhadap gempa bumi. Dalam proses pembangunannya digunakan sekitar 100 marine vessel, kemudian karena jembatan ini memiliki ukuran sangat panjang, maka dibangunlah 2 pulau buatan agar jembatan tersebut stabil. Fungsi lain dari pulau buatan tersebut juga bertujuan sebagai tempat wisata dan hiburan dengan luas 280.000 meter persegi. Pada pulau buatan juga terdapat bangunan untuk pelayanan, kemudian dermaga kapal serta area-area untuk investasi masa depan. Kemudian pada jembatan ini juga terdapat navigasi kanal yang merupakan jalur transportasi laut pada bagian jembatan, sehingga memungkinkan kapal-kapal dapat melewati jembatan menuju pelabuhan Doha. Proyek jembatan ini diperkirakan akan selesai dalam waktu 7 tahun, namun pada akhirnya diselesaikan dalam kurun waktu 5 tahun saja. Selain penggunaan 3D modeling, pemakaian box girder yang dibuat dengan metode pracetak, juga sangat membantu dalam mempercepat pengerjaannya. Pada jembatan terdapat box girder dengan panjang 60 meter yang berjumlah 950 unit, sedangkan box girder dengan panjang 40 meter berjumlah 252 unit. Infrastruktur lain yang dibangun pada mega proyek Silk City adalah pembangunan pelabuhan Mubarak Al-Kabir. Dalam progres pembangunannya sendiri, pelabuhan Mubarak Al-Kabir masih 53%. Dan untuk membangunnya membutuhkan biaya sebesar 9 miliar US dollar atau setara dengan 130 triliun rupiah. Jumlah tersebut merupakan yang termahal dari mega proyek fase pertama. Meskipun fase pertama dari mega proyek Silk City ini telah berhasil dilakukan, namun untuk menyelesaikan secara keseluruhan masih membutuhkan biaya yang sangat banyak, yakni sekitar 86 miliar US dollar atau setara dengan 1.247 triliun rupiah. Karena itu, Kuwait pada tahun 2019 menandatangani nota kesepahaman dengan China, dan Kuwait juga dapat menarik negara selain China agar mau berinvestasi ke Kuwait. Alasan China mau bekerja sama mengembangkan rencana ambisius Kuwait disebabkan oleh beberapa faktor, di mana dalam sejarahnya sendiri Kuwait merupakan negara Teluk pertama yang mengakui RRC pada tahun 1971. Oleh karena itu Kuwait dan China sejak dulu telah memiliki hubungan yang baik dan bersahabat. Hubungan ini juga terlihat dari kerjasama bidang energi, di mana Kuwait sebagai pemasok minyak mentah terbesar keempat China, dan ketergantungan China atas impor minyak mentah Kuwait menjadi kunci utama di balik hubungan kedua negara. China juga melihat visi Kuwait 2035 sejalan dengan Belt and Road milik China, yakni menghidupkan kembali jalur sutra dan mendirikan pusat perdagangan untuk melayani dunia. BRI akan dapat memberikan momentum baru bagi transformasi ekonomi Kuwait dan dengan adanya mega proyek Silk City China nantinya juga mendapatkan keuntungan dari pelabuhan Mubarak ketika selesai dibangun. Kuwait sendiri memiliki nilai geopolitik bagi strategis jalur sutra baru China. Pelabuhan Mubarak akan menjadi bagian dari jalur perdagangan utama Belt and Road milik China.